Hari itu, langit Mekkah tampak berbeda dari biasanya. Udara pagi yang segar membawa harapan baru. Warga Mekkah sibuk dengan rutinitas masing-masing, namun di sebuah rumah sederhana yang sunyi, seorang wanita tengah menghadapi perjuangan besar dalam hidupnya. Aminah binti Wahab, seorang wanita mulia dari Bani Zuhrah, berbaring di atas dipan, berusaha mengatur napasnya di tengah rasa sakit yang semakin mendalam. "Ya Allah, kuatkan aku," bisik Aminah di antara deru napasnya. Tangannya yang lemah menggenggam erat kain di sisinya. Di sudut ruangan, seorang wanita tua, pelayan setia keluarga, menatap Aminah dengan penuh kekhawatiran. "Tetaplah kuat, Aminah. Sebentar lagi kau akan melihat wajah anakmu," ucapnya lembut sambil mengusap keringat di dahi Aminah. Aminah tahu bahwa anak yang ia kandung bukanlah anak biasa. Mimpinya beberapa bulan lalu menjadi bukti bahwa ia mengandung seorang anak yang akan membawa perubahan besar bagi dunia. Dalam mimpinya ia melihat cahaya terang memancar hingga menerangi istana-istana di Syam. Seorang suara lembut berkata kepadanya, "Engkau mengandung pemimpin umat manusia." Namun, di balik keyakinannya itu, ada kesedihan yang dalam. Abdullah, suaminya tercinta, telah tiada saat ia mengandung 2 bulan. Kenangan tentang Abdullah seolah hadir kembali dalam benaknya. Wajah tampannya, kelembutan suaranya, dan senyumnya yang penuh kasih menghantui pikirannya. "Abdullah, andai kau ada di sini untuk melihat kelahiran anak kita," ucap Aminah dengan air mata yang mengalir. Di saat rasa sakitnya semakin memuncak, tiba-tiba suara tangisan bayi memecah keheningan. Rasulullah telah lahir ke dunia. Tangisan bayi itu terdengar merdu, membawa rasa lega dan haru yang tak terlukiskan. Aminah menangis, bukan karena rasa sakit, tetapi karena kebahagiaan yang tak terkira. "Anakku, anakku, engkau adalah cahaya hidupku," bisik Aminah sambil mendekap bayi mungil itu ke dadanya. Tubuhnya yang kecil dan hangat membawa ketenangan ke dalam hati Aminah. Sang pelayan yang berada di sisinya tak kuasa menahan air mata. "Puji syukur kepada Allah, anak ini lahir dengan selamat. Aminah, anak ini akan menjadi kebanggaanmu," ucap pelayan itu dengan suara gemetar. Kabar kelahiran bayi itu segera sampai kepada Abdul Muthalib, kakek bayi tersebut. Ketika seorang pembawa pesan mengetuk pintu rumahnya, ia langsung bangkit dengan penuh semangat. "Tuanku, cucu Anda telah lahir," ujar si pembawa pesan. Mata Abdul Muthalib berbinar-binar. Ia segera bergegas menuju rumah Aminah. Di usianya yang sudah lanjut, ia tetap melangkah dengan cepat, seolah ada kekuatan baru yang menggerakkan tubuhnya. Begitu sampai di rumah Aminah, ia mendapati putrinya menantu itu sedang menggendong bayi mungil dengan senyum penuh haru. "Di mana cucuku? Di mana penerang hidupku?" seru Abdul Muthalib dengan suara bergetar. Aminah menyerahkan bayi itu ke pelukan Abdul Muthalib. Air mata menetes di pipi sang kakek saat ia menggendong cucunya untuk pertama kali. "Cucuku, engkau adalah cahaya bagi keluarga kita. Aku yakin engkau akan menjadi seseorang yang luar biasa," ucapnya sambil mencium dahi bayi itu. Ia kemudian membawa bayi itu ke Ka'bah, tempat suci bagi penduduk Mekah. Di hadapan Ka'bah, Abdul Muthalib mengangkat cucunya ke langit dan berdoa dengan penuh khusyuk. "Ya Allah, aku bersyukur kepadamu atas anugerah yang begitu besar ini. Jadikanlah cucuku ini pemimpin yang bijaksana, pembawa kedamaian dan cahaya bagi umat manusia." Setelah selesai berdoa, ia memutuskan untuk memberi nama cucunya Muhammad. Nama itu terdengar asing di telinga masyarakat Arab karena jarang sekali digunakan. Ketika seseorang bertanya kepadanya, "Mengapa engkau menamainya Muhammad, wahai Abdul Muthalib?" Ia menjawab dengan tenang, "Aku ingin dia menjadi orang yang terpuji di langit dan di bumi." Pada hari ke-7 kelahirannya, Abdul Muthalib mengadakan perayaan besar-besaran. Ia mengundang seluruh keluarga dan kerabatnya untuk menyaksikan acara khitan Muhammad. "Ini adalah hari yang paling bahagia dalam hidupku," ujar Abdul Muthalib kepada para tamu. "Cucuku ini adalah anugerah terbesar dari Allah. Mari kita rayakan kelahirannya." Daging hewan yang disembelih dibagikan kepada fakir miskin, dan makanan lezat disajikan untuk semua tamu yang hadir. Semua orang memuji keindahan wajah Nabi Muhammad saat bayi yang memancarkan cahaya. Bahkan, beberapa orang berkata, wajah bayi ini seperti bintang yang bersinar di malam gelap. Kehadiran Nabi Muhammad saat bayi membawa keberkahan, bukan hanya bagi keluarganya, tetapi juga bagi seluruh masyarakat di sekitarnya.
Banyak yang merasa bahwa kehadiran bayi itu membawa kedamaian di tengah ketegangan yang biasa melanda suku-suku Arab. Setiap kali Abdul Muthalib melihat cucunya, ia merasakan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Aminah, aku merasa hidup kembali setelah melihat cucumu. Dia adalah penghibur hatiku di usiaku yang lanjut ini, ujar Abdul Muthalib dengan suara penuh haru. Aminah tersenyum, meskipun di hatinya ada kesedihan yang mendalam. Aku hanya berharap Abdullah bisa melihat anak ini, ayah. Dia pasti akan sangat bangga. Aminah, percayalah, meski Abdullah telah tiada, doanya selalu menyertai anak ini. Allah akan menjaganya, jawab Abdul Muthalib, mencoba menguatkan hati putri menantunya itu. Di hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, banyak peristiwa luar biasa terjadi. Di Persia, api abadi yang disembah oleh kaum Majusi padam setelah menyala selama ribuan tahun. Istana Kisra berguncang dan beberapa tiangnya roboh. Cahaya terang memancar dari arah Mekah hingga menerangi istana-istana di Syam. Semua itu adalah tanda bahwa seorang pemimpin besar telah lahir ke dunia. Seorang pendeta Yahudi yang tinggal di Yathrib, Madinah, berdiri di atas bukit dan berteriak, "Wahai kaum Yahudi, bintang Ahmad telah muncul, Nabi terakhir telah lahir di Arab." Penduduk Mekkah pun mulai membicarakan kelahiran Nabi Muhammad. Meskipun banyak yang belum memahami siapa dia sebenarnya, mereka tahu bahwa anak ini membawa sesuatu yang luar biasa. Kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya sebuah peristiwa biasa, tetapi awal dari perjalanan besar yang akan mengubah dunia. Di tengah kesederhanaan Mekah, seorang anak lahir dengan cahaya yang kelak akan menerangi seluruh umat manusia. Dengan penuh kasih sayang, ia diasuh oleh ibunya, Aminah, dan kakeknya Abdul Muthalib yang memberikan cinta dan perhatian yang tak terhingga. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada kesedihan mendalam karena ketidakhadiran Abdullah, ayahnya. Kehidupan Rasulullah sejak awal adalah cerminan perjuangan, kasih sayang, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sebuah rumah sederhana di Mekah, lahirlah pemimpin yang akan membawa umat manusia menuju jalan kebenaran. Aminah, ibu Rasulullah, menatap bayi mungilnya dengan penuh cinta. Wajah bayi itu memancarkan ketenangan yang tak biasa. Namun di dalam hatinya, ia menyimpan kekhawatiran yang mendalam. Sebagai seorang ibu yang hidup di tengah hiruk-pikuk Mekah, Aminah tahu betapa kerasnya lingkungan di kota itu. Udara panas yang menyengat dan suasana penuh kesibukan bisa memengaruhi pertumbuhan seorang bayi. Ia memutuskan, seperti tradisi para bangsawan Quraisy, untuk mencari wanita dari pedesaan yang bisa menyusui dan merawat anaknya. Keputusan itu bukanlah hal yang mudah bagi Aminah. Ia tahu, menyerahkan bayinya kepada orang lain berarti berpisah darinya. Namun demi kebaikan putranya, ia rela melakukan apa saja. Dengan air mata yang mengalir, ia berkata kepada bayi kecilnya, "Anakku, ini adalah keputusan yang sulit untukku, tetapi aku tahu ini demi kebaikanmu. Kau akan tumbuh di tempat yang asri, jauh dari kebisingan Mekah, dan mendapatkan udara yang bersih." Hari itu, beberapa wanita dari perkampungan Bani Sa'ad tiba di Mekah. Mereka adalah ibu-ibu yang datang untuk mencari bayi dari keluarga terhormat yang dapat mereka susui. Di antara mereka adalah Halimah binti Abi Zuhaib, seorang wanita sederhana dari Bani Sa'ad. Bersama suaminya Harits, ia membawa seekor keledai tua dan seekor unta kurus yang hampir tidak mampu menghasilkan susu. Perjalanan mereka ke Mekah sangat berat. Mereka kelaparan dan kelelahan karena kekeringan panjang yang melanda perkampungan mereka. Halimah mengeluh kepada suaminya, "Harits, bagaimana kita bisa bersaing dengan para wanita lain? Keledai kita lemah, dan aku bahkan tidak punya cukup susu untuk bayiku sendiri." Harits menggenggam tangan Halimah dengan lembut. "Halimah, percayalah, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Mungkin ada keberkahan yang menunggu kita di sini." Di rumah Aminah, para wanita Bani Sa'ad berusaha memilih bayi yang berasal dari keluarga kaya. Mereka berharap mendapatkan imbalan materi yang besar. Namun ketika mengetahui bahwa bayi Muhammad adalah anak yatim, mereka enggan menerimanya. "Apa yang bisa kita harapkan dari seorang anak yatim?" gumam salah satu wanita. Halimah mendekati Aminah dengan ragu. Bayi itu tampak kecil dan lemah, namun wajahnya memancarkan cahaya yang menenangkan. Ketika Halimah menatap bayi itu, hatinya bergetar.
Harits, lihatlah anak ini. Ada sesuatu yang berbeda padanya, bisik Halimah kepada suaminya. Apa yang membuatmu ragu, Halimah? Jika kau merasa ingin merawatnya, maka lakukanlah. Mungkin ini adalah keputusan terbaik yang pernah kita buat, jawab Haris. Halimah mendekati Aminah dengan senyum penuh haru. Wahai Aminah, aku akan menyusui putramu. Insya Allah, aku akan merawatnya sebaik mungkin. Aminah tersenyum, meskipun hatinya terasa berat. Ia menggendong bayinya untuk terakhir kalinya sebelum menyerahkannya kepada Halimah. Halimah, dia adalah amanah terbesar dalam hidupku. Tolong jaga dia dengan seluruh cintamu. Jangan khawatir, Aminah. Aku berjanji akan memperlakukannya seperti anakku sendiri, jawab Halimah sambil memeluk bayi itu. Sejak hari pertama Muhammad kecil berada dalam asuhan Halimah, keberkahan mulai tercurah dalam hidupnya. Sebelumnya unta Halimah hampir tidak menghasilkan susu, tetapi kini air susunya melimpah. Haris terkejut ketika melihat unta mereka penuh dengan susu. Halimah, apa yang terjadi? Aku belum pernah melihat unta kita seperti ini, seru Harits. Aku tidak tahu, Harits, tapi aku yakin semua ini karena keberkahan dari bayi ini, jawab Halimah dengan mata berkaca-kaca. Keledai tua mereka yang sebelumnya berjalan lambat kini menjadi lebih kuat dan cepat. Halimah dan Harits merasakan perubahan besar dalam hidup mereka. Mereka tahu bahwa bayi ini bukanlah anak biasa. Kehidupan di Bani Sa'ad yang sebelumnya penuh kesulitan kini berubah menjadi penuh kemakmuran.